Mari kita mengikuti bersama pembinaan ASN lingkup kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara, sekaligus dimohon dengan hormat untuk membuka secara resmi kegiatan penguatan moderasi beragama bagi penyuluh agama Islam non-PNS oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Haji Zainal Mustamin SAG MA. Kepada Bapak dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Asisten 1 Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Terima kasih sudah membersamai sejak dari groundbreaking, kemudian kita barusan dari MGMP Madrasah, dan hari ini di pembinaan ASN dan penyuluh agama Islam. Hormati Pak Kiai Haji Rihamati, Ketua BP4, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Ketua Ta'amir Masjid Al-Alam. Hormati Al-Karam Kiai Cakrinapu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, hadir dari Kanwil, PLH, Kabid Penerangan Agama Islam, serta pejabat fungsional di bidang Rais, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara. Yang tadi saya dengar di peresmian itu masih terbolak-balik antara Kolaka dan Kolaka Utara. Itulah murid baru. Ya, tetapi Pak Asisten, kita mendapatkan respon yang sangat baik dari Pak Bupati, koordinasi dan komunikasi yang dibangun oleh Pak Kandem. Terima kasih Pak Kepala Kemenak sudah memberikan citra yang baik di awal di Kolaka Utara ini. Memang beliau ini komunikasinya sangat dingin, sehingga Pak Bupati seperti terhipnotis. Dingin itu bukan pembunuh berdarah dingin, tapi bertangan dingin, ya, berjiwa dingin. Orangnya alim, kemudian seorang mubalik, dan juga pribadinya dingin. Berarti sesuai dengan namanya, alimuddin, alim, mubalik, dan dingin. Pas ya? Pas. Mudah-mudahan meskipun kita tidak ada yang sempurna di dunia ini, hanya karena Allah menutup aib-aib kita, sehingga kita seperti percaya diri. Kalau Allah membuka aib kita, mungkin kita malu, mungkin kita ini menjadi orang yang tidak percaya diri. Tidak ada yang sempurna, tapi paling tidak proses yang sudah dijalankan, asesmen Selon 3 untuk Kepala Kantor Kementerian Agama, inilah hasil yang ditakdirkan Tuhan. Di sini banyak kompetitornya yang ikut juga dari Kolaka Utara, tapi Allah baru mentakdirkan Pak Alimuddin untuk menjadi Kepala Kantor di Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara ini. Mohon dibantu Pak Alimuddin Haji, teman-teman di Kolaka Utara, bantu beliau ya, kemudian kawal beliau bersama-sama dengan kepemimpinan yang terbuka. Kita menganut kepemimpinan yang terbuka, kepemimpinan yang bersahabat.
ya, dimana setiap kita menghargai satu sama lain, menempatkan diri atasan sebagai atasan, bawahan sebagai bawah, bukan bawahan rasa atasan. Saling menghargai, saling menghormati. Ini sebuah proses yang kita jalankan dan ini hasilnya. Dan mudah-mudahan kita selalu Allah bimbing kita, karena menghormati orang besar itu gampang sekali, itu mudah. Tapi menghargai orang kecil itu kita perlu belajar. Begitu Pak Kamil. Apalagi di dalam budaya birokrasi, di mana tradisi menjilat ke atas dan membentak ke bawah itu masih berjalan, maka budaya menghargai orang besar itu gampang, tetapi menghargai orang kecil itu sulit. Karena itu saya mengajak saatnya kita semuanya mari memulai menempatkan diri kita masing-masing untuk saling menghargai, dan kita mulai dari menganggap setiap orang itu penting. Setiap orang itu memiliki kelebihan meskipun ada kekurangannya, dan kita melihat setiap orang itu punya peran meskipun sekecil apapun peran yang dimainkan. Kita harus melihat seorang sopir itu penting, seorang cleaning service itu penting, seorang satpam itu penting, penyuluh itu penting, penghulu itu penting, pelaksana itu penting, kepala seksi itu penting, kepala kantor itu penting. Semua harus kita lihat sama pentingnya, sesuai dengan peran yang dijalankan masing-masing. Karena itu kita pasti akan bisa menempatkan diri dan menghargai peran-peran yang dimainkan. Kita tidak boleh merendahkan orang hanya karena orang itu mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, ya. Tetapi memang kita perlu untuk berdiskusi dan memberi masukan. Kami sangat terbuka dengan semangat 3B ini, bersama, bersatu, bersaudara ini kita kembangkan, kita dasarkan pada semangat bahwa bersama kita bisa bersatu, kita kuat, bersaudara kita rukun, untuk membawa Kementerian Agama ini solid dan kuat. Hanya dengan kebersamaan, persatuan dan persaudaraan itu kita akan kuat. Tapi kalau kita pecah, kita saling memandang rendah, kita saling tidak menghargai, apalagi kita saling memvonis dan menjatuhkan sama satu sama lain, itu akan menjadi batu ganjalan bagi kita dalam membangun Kementerian Agama yang solid. Kita sudah belajar dari pengalaman-pengalaman di masa lalu, di mana kita mendapatkan stigma yang buruk. Menjadi pegawai Kementerian Agama kita kurang bangga karena ya begitu banyak perpecahan dan intrik-intrik personal yang terlalu tajam di antara kita. Sudah saatnya kita tinggalkan semua itu. Kita harus bersama, bersatu, bersaudara membangun citra dan marwah Kementerian Agama ini agar benar-benar kita bisa memberikan kontribusi penting bagi kemajuan bangsa kita, meskipun kita berada di sebelah utara yang paling jauh dari perjalanan darat dari ibu kota provinsi. Di sini ada penyuluh-penyuluh yang kita ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang luar biasa. Di masa pandemi, kalian semua punya kontribusi besar mensosialisasikan edaran Menteri Agama, ya, protokol kesehatan bersama dengan kepala KUA, kepala madrasah di sudut-sudut terjauh yang mungkin tidak dijangkau orang, menempelkan spanduk-spanduk mensosialisasikan protokol kesehatan dan menjaga kesehatan orang supaya melaksanakan ibadah dengan baik di tengah pandemi ini dari rumah. Semuanya itu peran-peran yang tidak kecil dan penting, yang mungkin kami hanya harus menghargai itu. Tetapi dengan kata-kata, dengan ucapan terima kasih, walaupun mungkin tidak berarti apa-apa bagi para penyuluh, tapi dengan segala kerendahan hati atas nama Kementerian Agama dengan menyampaikan itu. Di tengah keterbatasan penghasilan yang kita tahu,
kalian semuanya ikhlas. 99, begitu Pak Kadek. Iya, angka 9 ini angka khusus ini. 99. Saya hari ini pas 9 bulan ya, kurang lebih 9 bulan saya menjadi kepala kantor wilayah Kementerian Agama. Dan saya hitung-hitung namanya kepala kantor itu Alimuddin itu 9 huruf. 99, dan insya Allah ada door prize sedikit saja untuk baca penyuluh yang beruntung. Ada 9 kupon yang akan mendapatkan kupon. 9 juga angkanya kita siapkan, begitu Bu ya. Sedikit saja, tapi itu sebagai ikatan kegembiraan. Dari 99 ini ada sedikit yang beruntung di antara para penyuluh kita. Ya, tidak sebesar ekspektasi dan harapan, tapi kita punya komitmen, kita selalu bersama. Saya ingin semua teman-teman, saya sudah merencanakan cukup lama untuk hadir di sini, ya. Berkali-kali jadwal itu di reschedule sampai berganti kepala kantor. Saya belum sempat datang ke sini. Rasanya sudah sekian purnama berlalu, dan seperti Bang Toyib, hari ini kita bisa berjumpa. Allah mentakdirkan kita bersua, dan saya merasa bahagia meskipun saya sudah ada di sini sejak Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara ini terbentuk. Saya juga sudah bolak-balik di sini. Saya sudah hadir ketika pertama kali almarhum Pak Haji Muslimin Nur ditempatkan di sini, ya, untuk Kabupaten Kolaka Utara yang baru mekar. Kita sudah datang kemana-mana, ke madrasah, datang ke KUA. Kita melihat semangat dari kita semuanya yang harus kita himpun kembali supaya kita semakin kuat. Ya, kita menjadikan penyuluh-penyuluh kita, penghulu-penghulu kita di garda terdepan dari etalase layanan masyarakat, bisa menjadi melaksanakan tugas-tugas kepenyuluhannya, tetapi pada saat yang sama menjadi juru bicara moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat. Kita tahu memang warisan para leluhur kita, Kolaka Utara ini adalah negeri yang religius, negeri yang beragama, ya. Tetapi kita perlu rawat itu agar supaya pengaruh kemodernan sekarang ini yang begitu kuat, khususnya secara internal, adanya banyak pandangan-pandangan ekstrim yang muncul, kemudian menganggap bahwa kelompok-kelompok yang tidak sama dengan dia itu adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang sesat dan halal darahnya untuk dibunuh. Ya, pada saat yang sama juga mereka memiliki pandangan yang mencuatkan kembali pertentangan di dalam melihat eksistensi negara kita yang kita cintai ini, yang sudah menjadi Darul Mithaq atau Darus Syahadah, Darus Salam, yang diletakkan oleh para folder kita di masa lalu, tokoh-tokoh Islam yang menyepakati untuk mendirikan Indonesia ini sebagai Darus Salam, bukan Darul Islam, ya, Darul Mithaq, negara persepakatan, Darus Syahadah, negara persaksian, yang di dalamnya kita diikat dengan kalimatun sawa yang namanya Pancasila. Dengan itu kita, Indonesia yang beragam ini dari segi suku, bahasa, bangsa, adat istiadat, ya, kita bisa hidup sekarang ini hampir 77 tahun. Ketika bangsa yang ada di luar negeri, Timur Tengah, hanya punya satu bahasa, hanya punya satu agama, tapi mereka bisa pecah, bisa porak-poranda karena cara pandang yang ekstrim. Setiap hari orang berdiri dalam ketakutan karena sebentar lagi bom akan meledak. Setiap hari orang berjalan keluar dalam kegelisahan, apakah mereka bisa pulang sampai ke rumah menemui anak-anak mereka, menemui keluarga mereka, karena di mana-mana ancaman kematian selalu datang. Tapi di negeri yang oleh sebagian orang menilai negeri kita ini seperti Zamrud Khatulistiwa yang diberikan keberkahan oleh Allah, baldatun thayyibatun rabbul ghafur, kita bisa hidup tenang dan damai meskipun belum sepenuhnya. Ini masih harus kita jaga karena kita belum diberi
dipredikat sebagai negara yang paling tenang dan bahagia di dunia. Kita masih sering khawatir rumah kita kehilangan barang-barang karena banyaknya para pencuri. Ada perampok, ada orang-orang yang berlaku keras dan ekstrim di dalam mencari sesuap nasi. Ini juga harus kita terus suarakan di tengah-tengah masyarakat agar ajaran Islam yang santun ini, ajaran Islam yang mulia ini benar-benar menjadi bahagian dari pola pikir, pola bertindak dan kesalehan dari masyarakat kita. Ini terus kita tanamkan, dan kewajiban kita, kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara dan juga teman-teman penyuluh dan penghulu guru, jangan merasa nyaman dulu, jangan merasa puas dulu. Tantangan kita ini besar. Boleh jadi benih-benih ekstremitas yang datang di masa lampau, atau mungkin dari daerah-daerah sekitar terdekat yang rawan dengan konflik, yang bisa menyelinap masuk, dan juga dari media-media sosial yang kita belajar tentang agama di sana, tetapi agama yang membawa doktrin dan dogmatisme yang begitu tajam dan mempertentangkan persoalan-persoalan fikih yang sebenarnya hilafiyah dan boleh berbeda antara satu dengan yang lain. Kita sepakat dalam satu kesamaan, kita diikat dengan satu tali tauhid yang sama. Kita bersatu dalam tauhid, tetapi kita bersama dalam keragaman. Kita bersaudara di dalam perbedaan suku, bahasa, dan bangsa. Meskipun kita akan datang menemui orang-orang lain dan dunia luar yang akan datang ke tempat kita, kita jaga itu, kita rawat itu. Kita minta kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang bergerak. Ini penting karena harus dimulai dari Kementerian Agama. Jangan sampai kita sendiri meragukan cara beragama yang sudah kita yakini, yang diwarisi oleh para leluhur kita, para orang-orang tua kita, para guru-guru kita, para kiai kita, para wali, para ustadz di masa lalu. Lalu karena ada ajaran agama dalam bentuk fikih dengan cara pandang yang berbeda, lalu diklaim sebagai sunnah kebenaran tunggal, lalu kita mengatakan apa yang kita lakukan ini salah dan kita sudah berdosa semuanya. Lalu kita akan berpaling dan kemudian bergeser dengan cara pandang yang boleh jadi itu masih khilafiyah. Karena itu pandai-pandailah kita meletakkan yang mana menjadi ajaran substansial, di mana tauhid menjadi pegangan utama kita. Tapi persoalan-persoalan syariah dan fikih yang boleh jadi itu sifatnya sangat lentur, itu kita harus saling memahami perbedaan. Jangan hanya cara-cara menyembayangkan jenazah, kita harus saling baku bunuh untuk menambah korban lagi di antara kita. Hanya tata cara sholat, hanya tata cara kurban dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan yang secara bisa merupakan sesuatu yang berbeda dari segi pandangan mazhab dan fikih. Tetapi yang paling penting buah dari iman, akidah, dan fikih syariah itu adalah akhlak, di mana kita saling menghormati, saling menghargai, moderat. Itu adalah akhlak yang tertinggi. Karena itu adab itu lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan ilmu. Adab, kesopanan, kesantunan mendahului ilmu. Dan hasil tertinggi dari semua itu keimanan yang kokoh, syariah yang kita lakukan, dan akan menghasilkan buah dengan akhlak yang mulia. Ya, maka itulah Rasulullah diutus ya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Beliau diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka inilah pesan penting yang harus kita bawa, bukan hanya internal Kementerian Agama yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, apapun agamanya, dan mungkin juga dari kearifan-kearifan lokal yang ada di daerah kita. Mari kita beri nuansa keagamaan agar tidak menjadi sumber pertentangan yang tajam di antara kita. Bahwa ini penting dalam menjaga kearifan lokal, memberi kontribusi penting bagi kebersamaan kita, bagi keindonesiaan kita, dan juga nanti ini akan kita belajar bagi bangsa-bangsa di dunia. Jadi seperti itu saya mengharapkan para penyuluh kita, para penghulu kita, teman-teman ASN kita, supaya kita
menjadi ASN yang berada di atas semua golongan. Kita yang mendamaikan berada di tengah-tengah semua golongan. Jangan kita masuk di antara golongan-golongan itu. Kalau kita berada di dalam sebagai pegawai ASN, kita harus selalu senantiasa memiliki cara pandang yang netral. Netral itu bukan berarti tidak berpihak. Netral itu bukan berarti tidak memilih. Tapi netral itu adalah keberpihakan kepada kebaikan, keberpihakan kepada kebenaran, keberpihakan kepada keragaman kita, keindonesiaan kita. Itulah netralitas yang sejati. Bukan berarti kita tidak harus menentukan pilihan-pilihan di dalam hidup. Tapi untuk menjadi pegawai yang bahagia, pegawai yang senang, itu pilihan kita. Karena itu ketika kita menggerakkan gerakan Kemenang Sultra Berkorban, kita dapat 1035 dan Kolaka ini menyumbangkan 59 ekor. Itu bahagian dari semangat bahwa kita berada dalam satu garis yang sama untuk peduli kepada sesama kita. Tahun depan dimulai dari sekarang kita sudah canangkan supaya yang 59 itu bisa 2 kali lipat. Ya, 60 bisa menjadi 120. Artinya tahun depan kita bisa lebih dari 2000 ekor yang bisa kita kumpulkan untuk hewan korban bersama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, lebih banyak lagi jumlahnya. Jadi semangat seperti itu harus kita bawa. Karena begini, pegawai itu banyak tipenya. Ada yang pertama disebut dengan pegawai tipe wacana. Pegawai wacana yang hanya pandai berteori, suka protes. Pegawai-pegawai yang mereka itu selalu punya banyak ide, punya banyak gagasan, tetapi kalau diberi tanggung jawab dia menghindar, dia tidak mau repot. Itu hanya pandai berwacana, pandai protes, pandai bicara, sehingga ini akan sangat mengganggu karena kerja-kerjanya ini hanya seperti itu saja, pintar bicara saja. Jadi banyak bicara, sedikit bekerja, sedikit berbuat. Ada juga pegawai kita itu memang pegawai namanya pegawai perhitungan. Pegawai perhitungan itu pokoknya dia berhitung betul kalau ada sesuatu yang disuruh kita patungan, kita suruh kumpul-kumpul untuk kebersamaan, suruh kurban, suruh berzakat. Perhitungan sekali, mungkin di bawahnya sedikit istilah maseke ya. Ya, itu ada dia yang seperti itu. Ya, dia merasa kalau dia mengeluarkan dia akan kehabisan. Padahal Allah menjamin orang yang mengeluarkan justru haknya itulah yang dikeluarkan dan Allah akan tambahkan yang lebih banyak. Karena itu tidak ada orang yang rajin berbagi, rajin berderma, bersedekah, orangnya jatuh miskin. Karena dia sudah memiliki tambahan dari jalan lain. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, kata kepala kantor. Tapi ada juga tipe pegawai itu pegawai estetis. Itu yang suka dengan penampilan-penampilan yang bagus. Ya, saya sebut tadi itu istilahnya pegawai-pegawai parlente. Sekarang pegawai kita sudah ada tukinnya, bajunya sudah semakin hari semakin bagus, perempuan bedaknya sudah semakin tebal, alisnya sudah semakin menghitam, matanya semakin tebal, ya, dan lain sebagainya, dan sudah ke kantor dengan menggunakan mobil sendiri karena sudah bisa mencicil mobil. Dan ibu-ibu sudah banyak, walaupun penyuluh mungkin belum. Tapi ibu-ibu pegawai, tapi bukan tidak mungkin penyuluh juga banyak yang sudah punya penghasilan yang lebih baik karena rezekinya dari luar, dari suaminya. Jadi datang ke kantor sudah pakai mobil baru, kemudian digas-gas sedikit, dibunyikan klaksonnya, diturunkan jendelanya, dia menggunakan kacamata hitam. Ya, itu memang ada pegawai yang pegawai estetis, dia selalu tampil bersih, necis, dan selalu bagus. Kantor ini kalau punya pegawai estetis itu bagus, dia akan menata kantor itu dengan bagus, dan dia mau berkorban biar berapa, yang penting ini jadi cantik, jadi indah. Jadi kita butuhkan pegawai yang estetis seperti itu supaya kantor kita juga ini bagus, supaya puas. Saya lihat itu ada teman di bawah pegawainya korban dia kalau untuk urusan namanya keindahan kantor, tampilan, baju dan sebagainya macam. Itu kantor tidak susah karena pegawai itu mau berkorban karena dia punya usaha perhiasan pengantin, jadi dipakai untuk kantor secara gratis. Ya itu. Tapi ada juga pegawai yang pegawai yang kita sebut dengan pegawai sosial.
itu pegawai yang ringan tangan membantu. Ini pegawai yang kalau ada sesuatu, ya kadang-kadang dia bawa semuanya untuk kepentingan bersama. Kalau ada acara makan, dia bawa makanannya dari rumah untuk dimakan sama-sama atau dimasak bersama saya di kantor. Kalau ada sesuatu kumpul-kumpul, dia minta duluan. Dan kalau dia temannya itu di list hanya 2, dia ingin 3 atau 4 melebihi temannya. Sosial sekali dia. Ini pegawai yang seperti ada juga di kantor. Kita himpun semuanya kepala kantor supaya kita bisa petakan teman-teman pegawai kita ada kekuatan. Dan di Kanwil kita galang semuanya itu. Kita galang semuanya. Dan ada Jumat berbagi, ada korban, ada segala macam kegiatan-kegiatan yang tidak ada dananya di APBN, tapi kita bisa bikin besar-besar karena kita petakan pegawai kita. Kita tahu siapa yang seperti ini, siapa yang seperti ini. Kita dekati dari hati ke hati supaya bisa berjalan. Tapi ada juga pegawai yang pegawai politis. Hampir setiap hari yang dibicaranya politik saja. Iya, dia bicara siapa calon bupati, siapa yang akan dia dukung, siapa nanti yang akan kita calonkan, anggota DPR sampai calon gubernur sampai presiden. Bukan cuma presiden Indonesia, presiden Amerika Serikat dia bahas juga. Memang ada pegawai itu sukanya seperti itu. Karena terlalu tinggi ilmunya, terlalu tinggi pergaulannya, datang minum-minum di warung kopi sampai tengah malam. Memang dia tidak sholat malam, tidak sholat tahajud, hanya khusus untuk membahas politik. Nanti dia akan menjadi tim sukses walaupun dia pegawai negeri. Hati-hati, ini sudah mau masuk tahapan pemilu. Ada juga yang seperti itu pegawai, senangnya bicara-bicara politik, ya mendukung tidak mendukung, kemudian dia memperoleh mungkin dana pada saat nanti pemilihan. Nah, dananya itu sebagian saja dia kasih kepada orang yang memilih, sebagiannya dia kantoni. Ada juga yang begitu. Ya, pegawai-pegawai yang tidak peduli dengan urusan kantor seperti itu. Kalau dipanggil ya sudah, pokoknya dia biarkan saja dia diskusi seperti itu. Tapi nanti kita punya cara untuk melakukan pendekatan-pendekatan. Tapi diantaranya ada pegawai yang memang religius. Jadi hampir seluruh aktivitasnya disandarkan kepada kegiatan-kegiatan keagamaan yang lebih banyak untuk mengimbangi kegiatan-kegiatan keduniaannya. Jadi dia mengutamakan memperoleh berkah di dalam bekerja, memperoleh sesuatu yang dianggap bahwa itu mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia selalu memperhatikan anjuran-anjuran keagamaan yang diberikan kepadanya. Ada pegawai seperti itu. Ada beberapa tipe itu di antara kita ada semuanya. Mudah-mudahan kita mengambil tipe yang positif, bukan tipe yang negatif. Tipe yang negatif itu adalah pegawai 3K. Kapatuli, koakala, kapatuli, koakala, dan kalasi. Pegawai koakala itu terlalu banyak alasan yang dibuat-buat. Ya, pegawai kalasi itu pegawai pemalas sebenarnya. Hakikatnya dia pemalas, makanya dia kalasi. Tapi ada yang seperti sudah kepala batu, tidak bisa lagi sampai kita melakukan apapun. Namanya itu adalah pegawai kapatuli. Jadi kepala kantor kita himpun semuanya, kita petakan semuanya. Hati-hati kita mendekati karena ada keragaman, ada perbedaan latar belakang, ada cara pandang, sikap di antara pegawai kita. Mari kita dekati dengan baik dan supaya kita menjadi pegawai yang terus menjaga persaudaraan, terus menjaga kebersamaan dalam watak yang berbeda-beda itu. Kita tetap bisa terhimpun. Menjadi kepala kantor tidak akan seumur hidup, ya. Menjadi pejabat tidak akan lama. Yang lama itu adalah cerita yang menyertainya. Apakah kita baik atau tidak baik? Kalau cerita baik akan berulang-ulang, ketika ketemu dari jauh akan diulang. Tetapi kalau cerita buruk jauh lebih sadis siksaannya, karena cerita buruk itu akan diulang berkali-kali. Keburukan itu akan diceritakan jauh lebih banyak daripada kebaikan. Jadi coba Anda melakukan satu keburukan, viralnya akan lebih besar dibanding 1000 kebaikan yang Anda lakukan. Maka jaga 3B, bersama, bersatu, bersaudara. Bersama kita bisa, bersatu kita kuat, bersaudara kita rukun. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sekaligus saya buka dan saya tutup saja, karena ini kan sudah jalan dari pagi. Tapi kalau masih ada lanjutannya, nanti Pak Asisten yang akan melanjutkan dan kita akan mendapatkan arahan dari narasumber yang lain. Silakan diteruskan, yang penting sudah sah. Nah,
Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan penguatan moderasi beragama bagi penyuluh agama Islam dan pembinaan ASN pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara secara resmi kita nyatakan dilaksanakan. Terima kasih, mohon doanya supaya kita sehat walafiat semuanya. Segala yang kita mudah-mudahankan, insya Allah termudahkan. Segala yang kita harapkan mewujud sesuai harapan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.